Jamaah rahimakumullah, begitu kita masuk bulan Syawal, apa yang mesti kita lakukan? Salah satu arti Syawal al-irtifa, meningkatkan. Apa yang mesti kita tingkatkan? Nilai-nilai yang sudah kita raih selama Ramadan, amaliyah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kita dipanggil dengan panggilan yang mulia, dipanggil dengan panggilan yang terhormat oleh Allah, yaitu hambanya yang beriman, dan kita menyambut dengan panggilan itu dengan melaksanakan perintahnya, yaitu ibadah puasa. Inilah yang mesti kita tingkatkan. Yang pertama adalah kualitas keimanan kita, sebab amal ibadah apapun yang kita lakukan tanpa ada landasan iman, mardud, tidak diterima oleh Allah. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim bidi'ati yahsabul dhama'an ma'ah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak punya iman, amal-amal mereka itu laksana fata morgana, yang disangka bagi orang yang haus air, padahal hanya bayangan, tidak akan pernah menghilangkan rasa haus. Mengira akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan surga dari Allah, akan mendapatkan ridha Allah. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada iman. Inilah yang kita mantapkan. Lalu bagaimana cara memantapkan iman? Salah satu, Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharilah iman kalian. Di bulan Syawal adalah permulaan untuk melakukan kebaikan, karena kita sudah bersih. Kita mulai dari bulan Syawal ini untuk memantapkan iman kita. Qila ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Nujaddidu imanana, kami memperbaharui iman kami ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Aqsiru biqawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Terjemahkan dalam hati, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidup kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah, tidak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Mantapkan dalam dada bahwa segalanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan dalam hati, tidak hanya di lidah. Sebab zaman dahulu sudah diungkap oleh Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang Arabi, orang Bedui Arab mengatakan, ya Rabb, kami telah beriman kepadamu ya Rabb. Katakan Muhammad kepada umatmu yang menyatakan beriman itu, lam tu'minu, kalian belum. Karena apa yang kamu nyatakan hanya di bibir saja, di mulut saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum,
pernyataan iman yang diungkapkan oleh Jibril itu tidak menyelinap ke dalam hati. Disinilah begitu kita ikhlas dengan lisan, masukkan ke dalam hati, sehingga iman kita memancarkan ibadah, ya puasanya, salatnya, zakatnya, itu pancaran daripada iman kita. Ketika semua ibadah dilaksanakan dengan landasan iman, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya memantapkan iman. Kita mulai start dari bulan Syawal ini, kita dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bukan hanya kuantitasnya, kualitasnya pun kita tingkatkan. Rasulullah memberikan contoh, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban summa atba'u sittan min syawalin kana kasiyamad dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan yang dilandasi iman dan takwa, iman dan ikhlas, kemudian puasa bulan Ramadan itu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan pahala puasa selama 1 tahun. Itu luar biasa rahmat Allah. Boleh berurutan, boleh dilompat-lompat, yang penting masih bulan Syawal. Hanya mesti kita ingat, kalau punya hutang puasa, hutangnya bayar dulu, karena puasa Syawal adalah puasa sunnah. Dahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Demikian pula sholat kita, tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya, baik yang wajib, yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud. Selama kita masih sehat, kita perjuangkan, untuk itu kita laksanakan. Suatu ketika Rasulullah memberikan informasi kepada kita, nanti yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, periksalah salat hambaku. Kalau salatnya sempurna, catatlah sebagai hambaku yang melaksanakan sempurna dalam ibadah salatnya. Ketika tidak sempurna, periksalah hambaku salat sunnahnya. Kalau ada salat sunnahnya, sempurnakanlah kekurangan wajibnya itu dengan salat sunnahnya. Artinya salat wajib yang kurang, yang belum sempurna, dapat ditutupi dengan amalan-amalan sunnah kita. Dan begitu salat lulus, yang lain sudah tidak bermasalah, tidak perlu diperiksa. Kenapa? Karena salat tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mampu, salat yang baik akan mampu menangkal perbuatan keji dan munkar. Dalam satu ayat Allah persandingkan antara iman dan menegakkan ibadah salat. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Sembahlah aku, tegakkan salat agar senantiasa ingat aku. Kapan ingat Allah? Antara salat dengan salat ingat Allah, sehingga takut kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang masih kita tingkatkan adalah akhlakul karimah. Kita mantap iman, mantap dalam ibadah, mantap pula di dalam akhlak. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.